Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perkenalan dari saya. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Emilia Gusmita, SOS MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konflik. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama, konflik adalah suatu kenyataan hidup tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah diskriminasi. Dan yang kedua, konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial, budaya, nilai, status, dan kekuasaan di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam. Baik, selanjutnya ada penyebab konflik. Secara garis besar, penyebab konflik dibagi atas 3 penyebab, yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadi bentrokan pendirian dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Lalu yang kedua, ada perbedaan kebudayaan. Tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Kemudian yang ketiga, perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Lalu ada tahap-tahapan konflik. Konflik berubah setiap saat melalui berbagai aktivitas, intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Lalu ada 5 tahapan konflik. Yang pertama, prakonflik. Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Yang kedua, ada konfrontasi. Pada tahap ini, konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kemudian yang ketiga, ada krisis. Tahap ini merupakan puncak konflik. Ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Yang keempat, ada akibat. Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin menaklukkan pihak lain. Satu pihak mungkin menyerah atas desakan pihak lain. Yang kelima, yang terakhir, konflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan. Ketegangan berkurang dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Lalu kita bisa membaca lebih lengkapnya, ada tertulis di sini. Kemudian ada bentuk-bentuk konflik. Menurut beberapa ahli, ada beberapa bentuk konflik. Giorgio Sukanto membagi konflik sosial menjadi 5, yaitu yang pertama, konflik atau pertentangan pribadi. Yang kedua, konflik atau pertentangan rasial. Yang ketiga, konflik atau pertentangan antar kelas-kelas sosial. Yang keempat, konflik atau pertentangan politik.
Lalu yang kelima, konflik atau pertentangan yang bersifat internasional. Kemudian menurut ahli lainnya yaitu Ralph Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik antar atau yang terjadi dalam peranan sosial atau biasa disebut konflik peran. Yang kedua ada konflik antar kelompok sosial. Yang ketiga ada konflik antar kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Yang keempat ada konflik antar satuan nasional. Lalu ada konflik dalam beberapa sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang. Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat. Kemudian berdasarkan posisi pelaku konflik, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik horizontal yang merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Yang kedua ada konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi. Kemudian kita masuk ke penyelesaian konflik. Ada 8 prosedur umum dalam rangka menyelesaikan konflik. Yang pertama ada lumping it, atau kata lain isu yang dilontarkan diabaikan dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan. Yang kedua ada avoidance, mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Yang ketiga ada coercion, satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan atau kepentingan pada pihak yang lain. Jika ingin lebih jelasnya bisa kita baca bersama. Kemudian yang ketiga ada negotiation, kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang kelima ada conciliation, mengajak atau menyatukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan. Yang keenam ada mediation, pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Yang ketujuh ada arbitration, bila mana kedua belah pihak yang bersengketa menyetujui interferensi pihak ketiga dan kedua belah pihak sudah harus menyetujui sebelumnya untuk menerima setiap keputusan pihak ketiga. Yang terakhir ada adjudication, apabila terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengintervensi persengketaan dan mendapat serta menerapkan keputusan yang diambil baik yang diharapkan maupun tidak oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Terima kasih, mungkin hanya itu
itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.